suara yang keras, kata-kata yang kasar. Ditambah dengan gerak tubuh yang sedemikian rupa, yang awal maksudnya adalah ingin benar-benar mengingatkan agar Harun tidak berlaku zalim, agar Harun benar-benar memperhatikan rakyat. Melihat cara dan bagaimana Al-Asma'i, seorang dai ini, mengingatkan pemimpinnya. Harun al-Rasyid sebagai pemimpin saat itu berusaha untuk sabar, berusaha untuk tenang, sambil memohon dengan hormat agar Al-Asma'i menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan itu dengan baik-baik. Tetapi dijawab oleh Asma'i dengan kata-kata, apa yang aku sampaikan ini itu sudah yang paling minimal untukmu, yang pantas untukmu. Mendengar jawaban ini, Amirul Mukminin Khalifah itu Harun al-Rasyid lalu berkata, baiklah, jawaban pertanyaanku ini, siapakah yang lebih jahat, aku atau Fir'aun? Dijawab oleh dai ini, Al-Asma'i, Fir'aun lebih jahat dari. Lalu yang kedua, dia lanjutkan pertanyaannya, siapakah yang lebih mulia, Musa bin Imran atau engkau? Dijawab oleh Asma'i, tentu Nabi Musa secara lebih mulia. Wahai Al-Asma'i, Nabi Musa saja yang jauh lebih mulia dari, diperintahkan oleh Allah untuk berkata lembut kepada Fir'aun, yang Fir'aun itu jauh lebih zalim, jauh lebih jahat dari. Tidak ingatkah engkau firman Allah? Dibacakanlah ayat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun alaihissalam. Di dalam Al-Quran disebutkan, faqula lahu qawlan layyinan, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan hendaklah kalian berdua berkata kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia menjadi sadar atau takut. Dengarlah semuanya, kepada Fir'aun yang begitu zalim, begitu jahat, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada Nabi Harun alaihissalam untuk berkata dengan kata lemah lembut. Bagaimana engkau kepadaku bisa berlaku seperti itu? Aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah, aku menunaikan kewajiban-kewajibanku, aku memenuhi hak-hak rakyatku.
engkau datang dengan kata-kata yang kasar dan suara yang tinggi. Jika aku berkeinginan untuk menangkapmu, maka engkau tidak akan aman dariku. Dan jika engkau telah diingatkan dengan hal ini dan tidak mau merubah sikapmu, berarti engkau telah menawarkan jiwamu. Dan jika engkau telah menawarkan jiwamu, berarti engkau sedang tidak membutuhkannya lagi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Harun al-Rashid, dan ini baru mengerti. Dia teringat, menjadi paham, lalu mengatakan, aku bersalah, aku meminta maaf. Seorang dai menyadari kesalahannya, bersegera menyatakan itu, aku bersalah, aku meminta maaf. Amirul Mukminin Khalifah Harun al-Rashid itu pun juga mengatakan, aku memaafkan. Nah, setelah itu ketika Amirul Mukminin akan memberi hadiah berupa uang sebesar 24.000 dirham, bukan dinar, dirham, Al-Asma'i tetap menolaknya. Setelah menyangka bersalah dan meminta maaf, lalu dia meminta undur diri. Dan hadiah yang diberikan tetap ditolak. Ikhwati fillah, ada pelajaran penting di sini. Bahwa di dalam menyampaikan kebenaran itu, seorang dai harus memiliki ilmu sehingga kebenaran itu dapat disampaikan dengan baik. Kebenaran itu dapat ditegakkan dengan cara yang terbaik, sesuai dengan situasi dan kondisi yang mampu dia baca. Dan tentu hal ini membutuhkan ilmu pengetahuan. Begitu pula jika ini dalam kerangka perbaikan di dalam tubuh umat Islam, bagaimana cara kita menyampaikan kebaikan dan kebenaran itu saat ini adalah sangat menentukan. Bukan hanya kebenaran materi, tetapi bagaimana kebenaran itu disampaikan dengan situasi, sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan itu membutuhkan pemahaman yang sangat dalam terhadap situasi dan kondisi. Dan itu bisa terjadi kalau seorang dai memiliki ilmu yang mumpuni, wawasan yang luas, ketenangan. Inilah bisa kita pelajari dari peristiwa-peristiwa tadi. Bagaimana berargumen, bagaimana menunjukkan bukti-bukti, dan juga bagaimana memperbaiki diri jika kita memang ternyata bersalah, lalu kembali kepada kebenaran dengan baik. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, peristiwa yang terjadi antara dua cucu Rasulullah SAW, Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Di suatu ketika Hasan dan Husain ini menyaksikan salah seorang yang sudah berusia lanjut, yang dalam riwayat ini kemungkinan adalah seorang sahabat, ketika melakukan wudu sebelum sholat. Hasan dan Husain ini melihat kekurangan. Bagaimana cara mengingatkan orang
hidup segenerasi dengan ayah mereka, yang juga seorang sahabat Rasulullah, yang tentunya lebih dulu mengalami berislam itu. Dan mereka seorang yang muda. Bagaimana kira-kira cara menyampaikan? Lihatlah, Hasan mengajak Husain mendekati orang tuanya, lalu berkata, "Wahai Bapak, tolonglah kami berdua ini, jadilah hakim di antara kami untuk menilai siapakah di antara kami yang lebih baik cara berwudunya. Biar aku dulu sebelum adikku, untuk engkau lihat siapakah kiranya yang wudunya lebih baik." Maka Hasan mulai mempraktekkan bagaimana ketika orang itu sudah bersedia. Iya, bersedia. Maka Hasan memulai praktek wudu itu disaksikan oleh orang tua itu. Dari awal hingga akhir beliau upayakan sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Setelah Hasan, lalu berikutnya adalah Husain. Dia praktekkan wudu itu dari awal hingga akhir sesempurna mungkin, sebaik mungkin, semudah mungkin, sejelas mungkin yang bisa dilihat dan diperhatikan. Tetapi apa yang terjadi? Orang tua ini tidak bisa berkata apa-apa, tetapi malah menangis, lalu memeluk kedua cucu Rasulullah SAW ini dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih wahai cucu-cucu Rasulullah, terima kasih. Begitu baik hati kalian, begitu baik hati kalian, begitu baik cara kalian mengingatkanku akan kesalahanku dalam berwudu. Terima kasih wahai cucu-cucu Rasulullah, terima kasih wahai cucu-cucu Rasulullah. Ya. Begitulah cara menyampaikan kebenaran yang salah satunya dicontohkan kepada kita oleh generasi pertama umat ini. Bagaimana kita akan sanggup sampai mampu melakukan seperti itu jika kita dalam keadaan seperti itu? Tentunya syarat itu adalah ilmu. Ilmu. Di dalam Islam, ilmu itu menjadi satu dengan iman. Maka warna semua jenis ilmu yang dikembangkan oleh para ulama, kalau kita menyebutnya para alim di zaman dulu, apapun kemampuannya, jenis dari spesialisasi cabang ilmu yang dikembangkan oleh para ulama Muslim, memiliki warna iman di dalamnya, memiliki warna iman. Ini menjadi ciri khas namanya. Oleh karena itu, setiap masalah itu selalu dicari dengan jalan yang terbaik, karena itu akan menyatu menjadi karakter ilmu dan orangnya, yakni alim itu sendiri. Karena seorang yang alim, karakter utamanya yang diingatkan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ciri utama seorang yang alim di dalam Islam adalah takut kepada Allah. Maka dari niat sejak menuntut, mendalami,
mengajarkan hingga mengamalkan untuk mengambil manfaat dari pengetahuannya itu semuanya dikawal dengan niat mencari ridha Allah. Ketika ini menjadi prasyarat mutlak di dalam dakwah, itu tetap mewujud sehingga dakwah itu akan terasa. Memang dakwah itu, seruan itu, panggilan itu, motivasi itu untuk kembali kepada Allah adalah benar-benar untuk niat mencari ridha Allah, bukan yang lain. Contoh yang ketiga, sekali lagi saya akan menyampaikan contoh yang ketiga. Sebelum secara garis besar saya ingin mengingatkan kembali makna dan esensi dari kata ilmu dan kata dakwah, karena mungkin ini di waktu-waktu yang mahasiswa sedang menjalani ujian, jadi mungkin ada yang datang terlambat karena persiapan ujian nanti, atau mungkin ada yang tidak bisa datang. Semoga masih bisa mengikuti ini. Yang ketiga ini saya ingin mengambil contoh tentang bagaimana dulu kompetensi keilmuan umat Islam itu pernah diuji. Yang menguji adalah orang Romawi. Peristiwa ini terjadi pada saat kepemimpinan sahabat Rasulullah SAW, Muawiyah bin Abi Sufyan. Diriwayatkan saat itu Muawiyah mendapatkan surat dari Raja Romawi. Jadi ini juga perlu dibaca riwayat-riwayat seperti ini. Maka kitab-kitab sejarah seperti karya Imam At-Tabari atau karya Imam Al-Bukhari, karya Imam Bukhari juga menulis tentang sejarah, penting kita baca agar sejarah Islam itu tidak hanya bernuansa politik saja yang kita baca, tetapi kita bisa mengambil manfaat yang sangat besar dari semua peristiwa-peristiwa hari demi hari yang menurut kita itu penting. Bisa kita ambil pelajaran yang sangat besar dari kehidupan generasi pertama umat ini. Isi surat yang disampaikan oleh Raja Romawi saat itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan adalah, sampaikan kepada kami tentang sesuatu yang tidak berkiblat. Itu yang pertama. Pertanyaan ini dilanjutkan. Sampaikan kepada kami tentang yang tidak memiliki keluarga, tidak memiliki ayah dan ibu. Sampaikan kepada kami tentang orang yang tidak memiliki ayah. Sampaikan kepada kami tentang seseorang yang dibawa kemana-mana oleh kuburannya. Sebutkan kepada kami 3 makhluk yang dicipta tidak di dalam rahim. Terangkan kepada kami tentang sesuatu yang sangat sedikit, tentang sesuatu yang setengahnya, dan tentang sesuatu yang tidak terhilang karena banyaknya. Lalu kirimkan kepada kami bibit yang merupakan sumber kehidupan di dunia ini. 1 surat dan 1 botol.
sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan lalu menyerahkan tugas untuk menjawab pertanyaan ini kepada sahabat muda Abdullah bin Abbas radhiyallahu. Setelah beberapa waktu, maka sahabat Abdullah bin Abbas memberikan jawaban tentang sesuatu yang tidak berkiblat itu adalah Ka'bah. Diingatkan, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah. Karena Ka'bah itu sendiri adalah merupakan kiblat dan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang sesuatu yang tidak memiliki ayah dan ibu itu adalah manusia pertama, Adam alaihissalam. Orang yang tidak memiliki ayah tentu Nabi Isa alaihissalam. Dan tentang seseorang yang dibawa kemana-mana oleh kuburannya adalah seorang Rasulullah, utusan Allah di negeri Ninive, Nabi Yunus bin Matta, yang ditelan oleh ikan paus, tapi tentu ikan yang sangat besar. Kita menyebutnya dengan bahasa kita saat ini. Sehingga jika bukan karena perkenan Allah, niscaya beliau akan ada di dalam perut ikan itu hingga hari ini. Tentang tiga makhluk yang tidak dicipta di dalam rahim, artinya tidak melalui proses sunnatullah melalui rahim, sebagaimana manusia juga demikian binatang. Maka disebutkan yang pertama adalah unta Nabi Shalih alaihissalam, karena itu hadir dalam bentuk sebagai mukjizat keluar dari gunung. Yang kedua adalah domba Nabi Ibrahim alaihissalam ketika peristiwa penyembelihan yang akan dilakukan terhadap Nabi Ismail, lalu diganti oleh Allah dengan domba yang didatangkan saat itu juga, yang diturunkan saat itu. Dan yang ketiga adalah ular Nabi Musa alaihissalam. Ketiga-tiganya adalah mukjizat, karena para penyihir saat itu menyaksikan bahwa tongkat Nabi Musa berubah secara hakikat, benar-benar menjadi ular, bukan kayu yang diserupakan dengan ular, atau bukan tali yang diserupakan dengan ular karena sihir, tetapi semua menyaksikan itu benar-benar ular. Dan para penyihir tentunya menyaksikan itu beda sihir dan beda mukjizat, sehingga mereka membuat mereka mampu menerima konsekuensi apapun dari keimanan mereka saat itu dan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap mereka. Untuk jawaban selanjutnya tentang sesuatu yang sedikit, sahabat Abdullah bin Abbas memberikan jawaban. Sesuatu yang sangat sedikit nanti itu adalah orang yang berakal dan mau menggunakan akalnya dengan benar. Yang setengahnya adalah orang yang kurang akalnya tetapi masih mau mengikuti orang-orang yang berakal. Tentang yang ketiga itu adalah orang-orang yang kurang akalnya dan tidak mau mengikuti orang-orang yang berakal. Mereka lah orang-orang yang bodoh. Tentang bibit sesuatu di dunia ini, bibit dari segala sesuatu di dunia ini, maka sahabat Abdullah bin Abbas mengambil gayung, lalu mengambil air dan memasukkan air itu ke dalam botol dan lalu berkata, bahwa ini kepada mereka akan memahami apa yang aku maksud.
Begitu disampaikan jawaban ini, maka diriwayatkan Raja Romawi berikut penasihat-penasihatnya, berikut cendekiawan dan para ilmuwan yang menyaksikan, yang ingin menguji kompetensi keilmuan umat Islam itu benar-benar kagum. Semua jawaban mereka tepat, argumentatif. Mereka mengagumi. Makanya pada masa-masa berikutnya nanti, ya, terutama di masa-masa kehidupan Eropa, orang-orang Eropa itu kalau mau masuk ke Spanyol di Andalusia saat itu mengganti bajunya dengan baju-baju seperti yang dikenakan oleh orang Muslim. Itu berawal bukan karena ingin masuk Islam, tapi berawal karena dari kekaguman. Karena orang Muslim itu identik dengan intelek, identik dengan berilmu, identik dengan tenang, identik dengan bijaksana, identik dengan adil, identik dengan cerdik, identik dengan tekun, identik dengan sabar. Bagaimana tidak? Gambaran satu ulama saja yang perlu saya sampaikan ini. Imam At-Tabari dari usia produktifnya hingga ketika mulai menulis hingga meninggalnya diperkirakan setiap hari kemungkinan menulis untuk karya-karyanya itu 40 halaman. Itu menulis, artinya menuangkan ilmu. Imam An-Nawawi sehari mengulangi 8 cabang ilmu. Abu Bakar Al-Ambari sering saya ingatkan, memiliki hobi membaca itu dalam seminggu lebih dari 1000 lembar. Hobinya ini membuat semakin parah penyakit yang dialami. Tidak usah jauh-jauh, saya sebutkan Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini di masa hidupnya sering dipuji oleh Imam Ahmad bin Hanbal sampai membuat penasaran putrinya. Seperti apa sih Imam Asy-Syafi'i ini? Sampai suatu ketika Imam Asy-Syafi'i ini bermalam di rumah Imam Ahmad. Lalu putrinya ini mengikuti gerak-gerik Imam Syafi'i. Satu hari satu malam, setelah dia melihat Imam Syafi'i, putrinya itu protes kepada Imam Ahmad. Wahai ayahanda, ternyata Imam Syafi'i tidak seperti yang ayahanda ceritakan. Imam Syafi'i yang katanya dan sebuah riwayat disebutkan 30 tahun di usianya yang terakhir, 30 tahun di usia yang terakhir, diriwayatkan Imam Syafi'i hanya sekali makan kekenyangan itu. Itu pun Imam Syafi'i sangat menyesalkan. Karena apa? Kekenyangan saat itu mengganggu kemampuan menghafalnya dan mengganggu kemampuan beribadahnya. Bandingkan dengan kita, kalau nggak kenyang nggak beribadah dan nggak mau belajar. Kecewa putrinya Imam Ahmad ini berkata, ayahku ternyata Imam Syafi'i tidak seperti yang kau ceritakan. Kenapa? Ternyata Imam Syafi'i makannya banyak. Lalu kita katakan, ternyata kedua, ternyata Imam Syafi'i tidak banyak mendirikan sholat malam.
Lalu dijawab oleh Imam Ahmad, kenapa tidak engkau tanyakan langsung kepada Imam Syafi'i? Boleh aku tanyakan? Boleh. Maka ditanyakan langsung kepada beliau. Disampaikan kepada beliau apa yang dikatakan kepada ayahnya. Maka Imam Syafi'i menjawab, aku makan banyak karena aku ingin menghormati kalian, wahai tuan rumah. Aku ingin menyenangkan kalian. Aku sedikit menderita salat malam karena malam kemarin, alhamdulillah, aku mampu menyelesaikan 70 masalah fikih. Lihat, gantinya itu memperpendek salat malam karena waktunya dicurahkan untuk mengkaji ilmu. Maka dalam sebuah riwayat, bagaimana cara belajar Imam Syafi'i? Ada kalanya mungkin sering sekali Imam Syafi'i bahkan tidak tidur sampai pagi. Oh ya, ada satu yang ketiga. Ternyata Imam Syafi'i dikritik pada putri Imam Ahmad ini. Imam Syafi'i sholat subuh tidak wudu. Tapi disebutkan dijawab, karena aku masih memiliki wudu setelah mendirikan sholat malam itu, maka aku tidak perlu memperbaikinya. 3 perkara tadi benar-benar disesati oleh putri Imam Ahmad. Ternyata apa yang dikatakan oleh ayahnya tentang Imam Asy-Syafi'i saat itu benar-benar nyata. Imam Asy-Syafi'i adalah orang Muslim kelahiran Palestina di Gaza, menjadi yatim pada usia yang sangat belia, kemudian dibawa oleh ibunya ke Mekah, lalu ditinggal di sana untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan telah hafal Al-Quran dan telah diuji oleh para ulama di sana saat usianya baru mencapai 7 tahun. Lalu setelah menghafal Al-Quran, mulai menghafal hadis kitab Muwatta, itu selesai tuntas pada usia 10 tahun. Usia 14 tahun, para ulama mulai banyak bertanya dan merekomendasikan kepada beliau untuk memberi fatwa. Pada usia 18 tahun, masyarakat Hijaz saat itu sudah meminta fatwa kepada beliau. Jangan melihat ininya, lihat cara belajarnya. Lihat urutan beliau sebelum menjadi dai, sebelum menjadi penyampai, penyeru, pengajar, pendidik. Kompetensi ilmu itu benar-benar dipenuhi dengan baik. Dan kalau khusus berbicara tentang riwayat Imam Syafi'i itu waktu sendiri. Kalau kita ingin benar-benar belajar ketekunannya, kesabarannya, bayangkan orang yang hafal Al-Quran di usia 7 tahun, orang yang sudah hafal kitab Muwatta di usia 10 tahun, masih mengeluhkan susahnya dia menghafal. Kita yang nggak menghafal apa-apa, nggak merasa kalau punya kesusahan menghafal. Ingat riwayat yang sering diucapkan dan diajarkan dulu ketika kita kecil. Saya tidak tahu ya kepada kalian diajarkan atau tidak. Dulu guru ngaji di surau-surau itu, di musola-musola itu menceritakan tentang Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsalani ila tarjil manasik. Wa akhbarani anna ilma nur wa nurullahi la yuhda. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang susahnya hafalanku. Orang yang sudah hafal Al-Quran 7 tahun masih mengeluhkan kesusahan menghafal. Susahnya hafalku. Lalu guru Waqi' memberiku petunjuk untuk meninggalkan maksiat dan memberitahuku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu akan tidak sampai kepada orang yang berbuat maksiat. Ingat, maksiat bukannya berlaku untuk jenis perbuatan-perbuatan yang selama ini sering kita anggap bahwa maksiat hanya itu, seperti berzina,
Maksiat termasuk merasa ujub, sombong, angkuh, merasa sudah cukup, merasa tidak perlu lagi belajar, memandang rendah orang, tidak menerima nasihat, tidak mau mendengar perbaikan. Ini kalau kita mau belajar dari 3 kisah dan beberapa kisah yang saya sampaikan tadi ya, bagaimana kedudukan ilmu di dalam dakwah itu. Ilmu menjadi syarat mutlak, karena di dalam Islam bab ilmu mendahului bab amal. Tentu kalian sering mendengar fa'lam annahu la ilaha illallah. Di sini akidah ini pun dikuatkan dengan ilmu. Ikhwati fillah. Maka saya ingin menutup kajian hari ini dengan uraian yang sifatnya mengingatkan kita tentang dakwah itu sendiri. Bisa ditulis. Saya akan sebutkan 3 ayat. Ayat yang pertama untuk mengingatkan kita tentang dakwah. Ayat dalam surat Ali Imran 104. Ali Imran 104. Saya bacakan. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Yad'una itu dari kata da'a yad'un, yang artinya menyeru, memanggil, atau mengajak. Di dalam Al-Quran, kalau kita menggunakan perspektif maudhu'nya, kata dakwah dalam berbagai bentuknya itu, dalam berbagai ayat ditemukan sebanyak 46 kali. 39 kali dalam arti mengajak kepada Islam dan kebaikan, dan 7 kali mengajak kepada neraka atau kejahatan dalam makna. Maka dakwah kepada Allah itu dalam ayat tadi ilal khair, tafsir dari kata khair, yad'una ilal khair, surat Al-Imran ayat 104. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, kata khair itu merupakan al-khair al-mutlaq, yaitu ittiba'ul Quran was sunnah. Jadi kebaikan itu al-khair yang kita artikan dengan bahasa kita dengan kebaikan itu ditafsirkan. Kita belajar dari tafsir Ibnu Abbas. Al-khair itu adalah ittiba'ul Quran was sunnah. Jadi mengikuti petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Lalu para ulama menggenapi, menyeru kepada tauhid dan mengikuti petunjuk wahyu dan sunnah Rasulullah. Inilah yang menjadi landasan dan asas dakwah. Kemudian yang kedua,
Tafsir surat Yusuf ayat 108. Tentunya nanti ayat-ayat ini perlu untuk penjelasan yang lebih jauh, lebih luas, lebih dalam, untuk menangkap semua apa yang telah diajarkan oleh ulama tentang makna ayat tadi. Sekarang surat Yusuf ayat 108. Saya bacakan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kalian kepada Allah dengan hujjah yang nyata, menyeru kalian kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Ad'u ila Allah. Ini yang mempertegas bahwa esensi dakwah itu adalah menyeru kepada Allah. Ini yang harus menjadi kontrol niat kita. Dakwah itu harus menyeru kepada Allah. Kepada Allah. Kepada Allah. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari niat yang lain yang tidak selain kepada Allah. Dakwah kita harus kepada Allah, ke jalan Allah. Sabil ini nanti diartikan sebagai thoriq al-haq. Thoriq al-haq itu adalah jalan Allah, dan itu dijelaskan oleh para ulama adalah semua apa-apa yang bisa mengantarkan kita kepada ridha Allah, itu adalah sabilullah. Ala basirah. Basirah ini diartikan sebagai hujjah dan burhan. Kalau kita membuka kitab tafsir, termasuk yang saya buka di dalam kitab tafsir Al-Maradhi, hujjah di sini ditafsirkan sebagai basirah di sini diartikan sebagai hujjah dan burhan, yakni argumen dan bukti-bukti. Al-Ustaz Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang maksud basirah di dalam ayat ini itu 3 yang menjadi syarat kompetensi seorang dai. Pertama, al-ilmu bil Quran was sunnah. Harus memiliki ilmu pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah yang memenuhi syarat. Yang kedua, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Harus memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang memenuhi syarat. Tidak setengah-setengah, tidak sebagian. Dan yang ketiga, al-ilmu bi kayfiyatid dakwah wa ahwalil mad'uin. Jadi pengetahuan tentang metode dakwah dan keadaan objek dakwah. 3. Ini menjadi pegangan kita di dalam menjalankan dakwah. Yang ketiga, surat An-Nahl ayat 125. Tentu nanti ini bisa dikaji lebih dalam kesempatan ini. Di situ nampak dari 2 ayat tadi tentang prasyarat ilmu. Sebelum berdakwah, kompetensi keilmuan itu harus terpenuhi dulu dengan sempurna, agar kebenaran ini dapat kita sampaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk yang ketiga, An-Nahl ayat 125, saya bacakan.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia sekalian itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat. Lihat, wajadilhum billati hiya ahsan. Salah satunya jika kita merenungkan ini, maka itu tergambarkan kita dapat mengambil pelajaran bahwa di dalam jalan dakwah itu nanti jangan menganggap tidak ada halangan rintangan, tidak ada penentangan, tidak ada ujian berat. Semuanya ada. Tetapi di dalam respon apapun terhadap dakwah itu, kita harus menjawabnya dengan bentuk yang di dalam bahasa Al-Quran disebutkan wajadilhum billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Bagaimana? Sekali lagi dengan kompetensi ilmu dan berlatih tentunya, dari berdiskusi, dari hadir di majelis ilmu, dari membaca, dari bertanya kepada yang ahli dalam bidang-bidang tertentu. Semuanya kita jalani, sehingga itu nanti menjadi karakter, menjadi bawaan, gambaran seorang dai yang sesuai dengan yang diharapkan dalam kriteria-kriteria yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh terakhir, lihat, kita melihat betapa terlatihnya logika orang-orang Muslim dahulu dalam menghadapi masalah-masalah yang pelik. Masih ingat riwayat tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh seseorang yang menyindir dirinya dengan pertanyaan yang sangat menusuk, orang ini berkata, "Wahai Ali, ketika Abu Bakar dan Umar memimpin, kita tidak begini keadaan umat ini." Maksudnya adalah tidak terjadi peperangan. Tetapi mengapa ketika engkau memimpin kami, kita menjadi begini? Ali menjawab dengan tenang, berikut untuk memberikan pelajaran. Ketika Abu Bakar dan Umar memimpin, kenapa tidak terjadi seperti yang terjadi saat ini? Karena ketika itu orang-orang yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar itu orang-orangnya seperti aku. Tetapi ketika aku memimpin, kenapa terjadi seperti ini? Itu karena ketika aku memimpin, orang-orang yang aku pimpin itu adalah orang-orang sepertimu. Yang bertanya lagi, tentu banyak lagi riwayat-riwayat yang berkaitan bagaimana dalam setiap terjadi tanya jawab apapun, termasuk tanya jawab antara seorang pemimpin dan orang yang dipimpin. Lihat, saya tambahkan yang jarang dikisahkan. Imam Abu Hanifah ini meninggal dalam pada saat di penjara. Ada 3 ulama saat itu di masa Imam Abu Hanifah itu di Baghdad. Semuanya dipanggil oleh Khalifah saat itu untuk menjabat, diberi jabatan.
Dan jabatan yang tertinggi itu adalah qadhi bagi pemerintah adalah Imam Ahmad, termasuk penanggung jawab yang akan membubuhkan tanda tangan bagi semua dokumen, termasuk apakah dari Baitul Mal itu bisa keluar atau bisa masuk, itu harus melewati tanda tangan orang yang menjabat jabatan ini. Dan jabatan itu adalah jabatan yang ditolak oleh Imam Abu Hanifah. Dipaksa 3 kali. Di antara ulama itu diriwayatkan sebelum 3 ulama itu sudah dipanggil ulama yang lain. Imam Abu Hanifah tetap pada posisi menolak. Yang menolak yang pertama dari 2 orang yang pertama itu 1 sampai pura-pura gila, hanya ingin menolak jabatan. 2, saat yang melarikan bersembunyi di bawah kapal. Tapi Imam Ahmad tidak. Tapi ada riwayat yang mengatakan 2 orang menerima. 1, Imam Abu Hanifah menolak dan tidak menghadiri panggil. Lalu mereka mengatakan, kalau tidak mau menerima, aku akan menghukumnya. Maka dengan terburu-buru 2 ulama yang hadir ini lalu mendatangi Abu Hanifah untuk membujuk mau menerima jabatan itu. Dan maaf, bahkan pemerintah menggunakan jasa dari ibu dari Imam Abu Hanifah untuk membujuk agar beliau mau menerima jabatan itu. Tapi Imam Abu Hanifah tetap menolak. Ya, bagaimana kematangan dan ketenangan. Ketika dipaksa untuk menghadap pemimpin saat itu, lalu dikatakan kepadanya, engkau harus menerima jabatan ini. Kata Imam Abu Hanifah, tidak, aku tidak pantas untuk jabatan itu. Diulangi lagi oleh Khalifah saat itu, engkau harus menerima jabatan ini. Dijawab, tidak, aku tidak pantas untuk jabatan ini. Dikatakan, Khalifah mengatakan, kamu berdusta, kamu pantas untuk jabatan ini. Saat itulah berkatalah Imam Abu Hanifah, wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau tahu aku ini pendusta? Untuk apa engkau jadikan aku yang pendusta ini menduduki jabatan itu? Itu hal itu saja sudah menunjukkan bahwa aku memang tidak pantas untuk jabatan itu. Amirul Mukminin saja melihatku sebagai pendusta. Bagaimana seorang pendusta ditaruh di tempat yang begitu mulia? Kesalahan dari yang dikatakan pada pas itu langsung menjadi senjata. Kematangan, logika, ketenangan, dan kesadaran itu luar biasa. Terdapat semua beragam. Memilih di penjara dan sisa. Ingat, tidak berani disentuh, tidak dicambuk Imam Abu Hanifah itu pada 2 minggu pertama. Tetapi dalam 2 minggu pertama itu terus dibujuk, termasuk ibu dari Imam Abu Hanifah. Dan itu tidak berhasil. Baru setelah tidak berhasil dibujuk, pada minggu ketiga baru dicambuk. Dan setelah 2 minggu mengalami cambuk, 110 kali cambukan, itu dicicil setiap hari tidak kurang dari 10 cambukan. Ketika keluar, ada bekas-bekas cambukan itu membuat wajahnya bekak-bekak. Ketika ditanya oleh para murid dan orang-orang, dan Imam Abu Hanifah menjawab, sakitku ini tidak seberapa dibandingkan jika aku salah memegang amanah ini dan aku disiksa di neraka. Lihat, ini cara pandang hidup. Bukan sekedar kata-kata yang bombastis. Itu ulama kita. Bagaimana kita belajar dari mereka? Kita belajar kompetensi ilmunya. Karena sifat ilmu di dalam Islam itu menyatu dengan iman, menyatu dengan akhlak, maka kita juga belajar akhlak dan keimanan bagaimana beriman dan berislam kepada ulama-ulama kita dengan baik. Semoga yang sedikit ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan kembali kepada kita semua sebagai ilmu. Aku lupa lihat. Ini pertanyaan dari tertulis dari jamaah Ustaz, umat Islam saat ini sudah bosan dengan banyaknya gerakan-gerakan dakwah yang saling menyalahkan
Bahkan ada yang mengkafirkan sehingga lebih suka mengacu pada ustadz-ustadz di Indonesia yang seringkali kurang dalam ilmunya. Sepenting apakah saat ini gerakan dakwah? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah lebih baik kita dakwah fardiyah saja? Itu juga pertanyaan dari tanya tertulis. Ikhwatillah, ini masalah yang telah lama selalu kita kaji, masalah perpecahan umat, masalah perpecahan umat. Saya ingin memberikan perspektif saja, karena kalau mengikuti alur yang ditanyakan oleh penanya tadi, itu bisa menimbulkan mispersepsi atau salah pandang bagi yang tidak mengikuti dari awal atau punya pandangan lain, ataupun salah menangkap bahasa yang saya sampaikan. Saya ingin memberikan perspektif saja. Tentang awal dari perpecahan yang menyebabkan kelemahan secara total tubuh umat ini, lalu menjadi umat yang layak untuk dikalahkan, dijajah, dieksploitasi, nabinya dihina. Saya awali, berawal dari rusaknya akidah. Ingat, berawal dari rusaknya akidah. Karena di dalam berbuat kita sudah tidak ikhlas karena Allah, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau mengikuti cara-cara dan sunnah Rasulullah di dalam berdakwah. Rasulullah sangat sabar, sangat tenang, sangat sayang. Rusaknya akidah menyebabkan rusaknya akhlak, berimplikasi langsung kepada perilaku, cara berbicara, cara melihat, cara menilai. Akhlaknya rusak. Ketika rusaknya akidah dan rusaknya akhlak itu menyatu dan benar-benar mewujud kepada dua golongan yang terutama dalam masyarakat, yakni terjadi pada ulama dan pada umara, rusaknya akidah dan akhlak ini telah terjadi secara nyata pada diri ulama dan umara, maka totalitas ini akan menyebabkan kerusakan yang fatal berikutnya, itu adalah rusaknya ilmu. Karena setiap yang disampaikan mengikuti hawa nafsu. Jika telah mengikuti hawa nafsu, bukan mengarah kepada kebaikan, tetapi mengarah kepada kerusakan. Rusaknya ilmu inilah yang nanti berimplikasi secara nyata jangka yang panjang. Yang dijadikan panutan itu secara tidak sadar adalah nafsu. Disitulah setan membelah-belah kita itu. Ilmu yang salah dibungkus sedemikian rupa dengan argumentasi yang dipaksakan. Padahal jika mengingat ini, kalau karena akidah yang benar, akhlak benar, itu benar bisa kembali. Mau bukti? Saya bacakan secara ma'awi tentang peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dua orang sahabat bersitegang, bertengkar
tentang masalah tanah atau warisan dan mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang hak mereka masing-masing. Dua orang ini datang di hadapan Rasulullah, satu sama lain saling memberikan argumen. Setelah mereka menyampaikan, kedua-duanya ini menyampaikan argumentasi mereka di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan, ingatlah oleh kalian semua, boleh jadi di antara kalian ini ada yang memiliki kemampuan lebih dalam menyampaikan argumentasinya, sehingga aku berikan kepadanya hak yang sebenarnya merupakan hak saudaranya. Maka ketahuilah oleh kalian, barang siapa yang melakukan itu, sungguh dia telah memasukkan bara api neraka ke dalam perutnya. Lihat, ungkapan Rasulullah SAW itu materi akidah yang terakhir itu, tentang visi akhirat kelak, tentang himbauan Rasulullah yang pertama tentang boleh jadi di antara kalian itu ada yang lebih memiliki kemampuan lebih dalam menyampaikan argumennya, sehingga dimenangkan olehku hak saudaranya kepada diri. Itu untuk menunjukkan bahwa itu bisa saja terjadi. Lihat, ketika diungkapkan dua ini, apa yang terjadi kepada dua orang ini? Dua orang ini menangis di hadapan Rasulullah, kemudian saling meridhokan dan mengatakan, tidak saudaraku, ini untukmu, ini milikmu, ini hakmu, ini milikmu saudaraku. Yang satunya menjawab, tidak saudaraku, ini hakmu, ini milikmu. Dua-duanya saling menyerahkan, tak bingung. Ya, tetapi lihat, itu yang saya maksud. Tapi pelajaran bagaimana kita menerima perbedaan itu lalu mendapatkan peringatan Rasulullah. Kita melihat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, begini cara mengingatkannya, begini peringatannya. Ya Allah, alangkah baiknya jika kita merendahkan diri kita untuk rendah hati, saling menerima koreksi itu dengan baik. Tapi jika dakwah ini dibumbui dengan fanatisme buta, taklid buta, ya Allah, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah kelak? Hanya itu yang perlu diingatkan. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah kelak? Maka itu yang perlu diingatkan. Maka salah satunya kita berdoa kepada Allah, semoga umat Islam saat ini semakin diteguhkan, dicerahkan akidahnya. Itulah pintu kita untuk kembali, untuk jalan menjadi jalan kembali, kita menjadi rukun dan mampu mewujudkan cita-cita kita bersama, yakni bersatunya umat Islam seluruh dunia. Ini salah satu mungkin perspektif yang bisa saya sampaikan. Saya tidak dalam posisi menilai atau memberi jawaban persis mengikuti apa yang ditanyakan. Tetapi semoga perspektif saya ini, sebagian yang bisa saya sampaikan ini masih bisa dikoreksi. Kalau memang perlu dikoreksi, masih bisa dilengkapi. Kalau memang perlu dilengkapi, masih bisa disempurnakan. Kalau memang perlu disempurnakan, ya, itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya mohon maaf sekali, saya tidak bisa banyak lagi memberikan jawaban berkaitan dengan kewajiban-kewajiban saya dan hak orang lain yang harus saya penuhi sebelum jam 8 itu. Dan ini sudah kurang 5 menit. Jadi saya mohon maaf untuk jika ada pertanyaan yang selanjutnya, mungkin di lain waktu bisa kita berdiskusi. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.